Jadi setelah dam yang terakhir terjadi lagi teman-teman pada Bitcoin ya, time frame 4 jam ini wick satu candle minus 4% terulang lagi sama seperti yang sebelumnya di tanggal 20 Mei. Kita udah kembali sideways lagi ya. Dan kita sempat mencoba untuk retest bagian triangle ini nih, teman-teman. Kalian perhatikan di sini. Setelah itu kita lanjut pump lagi gitu. Jadi masuk balik ke dalam symmetrical triangle ini. Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya untuk Bitcoin? Kalau menurut kalian kira-kira Bitcoin bakalan breakout temen ya, atau misalkan menurut kalian kira-kira setelah sideways ini Bitcoin bakalan break kembali ke bawah gitu ya. Di sini gue bisa saranin salah satu platform futures ya buat kalian open long ataupun open short. Dibandingkan platform yang lain, ini salah satu fee futures yang paling rendah ya, hanya dikenakan 0,2% doang. Kalau yang lain mungkin bisa 0,5 sampai 1%. Jadi gue biasanya membuka open long atau open short melalui platform BingX ya. Sampai saat ini gue masih menunggu momennya teman-teman. Dan nanti akan gue jelaskan momen apa yang gue tunggu. Salah satu keunggulan fiturnya juga di sini mereka ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus. Dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gue, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gue adakan, nggak cuman sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi ketika momen sideways seperti ini memang rata-rata kita nggak tahu teman-teman ya, either Bitcoin bakalan break ke atas atau break ke bawah. Tapi teman-teman yang pasti gue tahu ya, selama kita ngetes support ini berulang kali ya, bahkan yang terakhir lagi kita ngetes support persis di area support box yang berwarna kuning ini ya, yang sebenarnya di tahun lalu gitu ya, kita nggak pernah turun dari support box yang berwarna kuning ini. Jadi mentok-mentok tuh kita memang paling berada di level 28.6 aja. Jadi kita nggak pernah turun di bawah level 28.6 sama sekali dari awal tahun lalu sampai sekarang. Nih kalian perhatikan. Nah ini kita mentok-mentok ada di level 288 di sini ya. Lalu di sini terjadi lagi 288 lagi. Jadi 288, 286 itu udah yang paling rendah gitu. Kita nggak pernah turun. Kecuali flash crash yang terjadi di tanggal 11 Mei kita sempat sampai 277 sekian. Tanggal 12 Mei kita sempat sampai 267. Beberapa market yang lain ada yang 25 atau bahkan 24. Pertanyaannya adalah apakah saat ini kita udah kembali retest resist lagi by the way ya. Jadi ini dari symmetrical triangle ini kalian perhatikan resist Bitcoin tuh makin lama makin rendah nih ya. Dari awalnya 32, lalu di sini di 31, di sini kita di 30, lalu ini persis sebelum kita fake out lagi ini ada di 34 sekian nih di sini. Jadi makin lama resistnya makin rendah, supportnya ini makin lama makin naik. Cuman kemarin persis baru aja kemarin kita break support yang terendah dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya 28654, ini kita 669 di sini. Jadi kita break support dari yang ini nih. Sorry, yang ini 26730 ya, bukan yang ini. Jadi yang ini kita break, teman-teman, kita break di bawah lalu kita kembali di pump lagi, kembali ke atas. Nah, tapi overall sebenarnya sih masih sama gitu. Ini kan kita lihat dari grafik 4 jamnya seperti ini, cuman dari time frame sehari sebenarnya belum terjadi pertanda break pola teman-teman ya. Ini kalau gue ubah ke sehari ini sama persis teman-teman, masih symmetrical triangle, masih belum deciding arahnya mau ke atas atau mau ke bawah. Cuman seiring kita retest support berkali-kali gitu ya, kalau menurut gue sih ada chance teman-teman, ada chance buat kita bisa aja retest double bottom ini. BB ini juga makin lama makin ke atas dan possibly ini akan berada di level 27 sekian. Maybe bisa di 27.500 atau di 27.000 awal untuk ngeretest double bottom, yang dimana kita nggak tahu itu akan terjadi atau tidak ya, tetapi semakin lama kita ngeretest support seperti ini, seharusnya likelihoodnya kecenderungannya bisa aja kita retest kembali ke support tersebut.
Ini ada worst case scenario buat Bitcoin, dan kalau misalkan ini terjadi, gue akan membuka kembali posisi futures long yang baru melalui platform BingX. Jangan lupa di sini kalian bisa ngeset leverage hingga 125 kali untuk memaksimalkan profit ya. Ini juga jarang ada di market yang lain. In the meantime, kita udah sideways selama 12 hari nih teman, tanpa adanya pergerakan ke arah manapun gitu. Dan ya pasti gue berharap Bitcoin juga bisa break teman-teman ya. Ini persis gue record video ini, Bitcoin juga lagi berusaha naik gitu. Jadi semacam mengulangi pola yang terjadi di tanggal 20 Mei. Dimana kalian perhatikan nih, Bitcoin kan naik kembali ya dari level 28, naik pelan-pelan ya sampai ke level 30,5. Nih saat ini Bitcoin juga mengulangi hal yang sama apparently ya. Dari level 28,8 kita all the way naik lagi kembali ke atas lagi. Namun pertanyaannya, apakah kali ini benar-benar akan berhasil atau tidak gitu. Ini benar-benar harus dikonfirmasi dengan break resist yang terjadi di level 32 ini teman. Nah kalau misalnya kita bisa naik, bisa breakout di atas level ini menurut gue udah konfirmasi kayaknya ini bisa jadi udah bottom ya. 28,8 ini bisa jadi udah bottom ya Bitcoin, dan possibly kita udah nggak akan kembali menyentuh level 26 maupun 27 ini lagi ever. Jadi menurut gue ini bener-bener udah nggak lama lagi gitu ya. Pastinya gue udah ngejarin Bitcoin teman di area level 30k ini udah salah satu yang paling murah buat Bitcoin. Dan memang kalau misalnya kita lihat dari time frame weekly-nya, dia memang kemungkinan besar si BTC ini kalau misalkan mantul bisa menuju ke area level 33 dan 34 gitu. Jadi possibly all the way ya kita bisa retest kembali ke dalam support yang kita baru aja break di tanggal 2-9 Mei ini. Jadi memang likelihood-nya itu arahnya favornya lebih ke arah bull gitu ya sebenarnya in the long run gitu. Dalam 1-2 minggu harusnya kita bisa menyentuh area level 34-35. Jadi meskipun apa yang terjadi dengan Bitcoin ya, whether kita bakalan turun dulu gitu ya, whether kita bakalan double bottom dulu, lalu setelah itu kita naik gitu ya, atau dari sini kita langsung breakout aja teman, dari level 30 ini kita langsung breakout ke atas. In the end sih targetnya tetap lebih 70% kita arahnya bakalan ke level 33 maupun 34. Cuman yang kita nggak tahu apakah saat ini kita akan langsung naik, atau apakah kita bakalan retest double bottom baru kita naik. Cuman overall menurut gue chance 70-80% harusnya Bitcoin udah bisa mantul kembali namanya. Jadi sekali lagi ini mantul, gue bukan bilang udah bakalan pertanda reversal menuju ke level 1-2M, tetapi hanya mantul dari grafik mingguan yang selalu merah dari minggu ke minggu gitu. Jadi kan dari mingguan kita sama sekali belum mantul gitu ya. Jadi ya yang pasti pertama sih menurut gue kemungkinan besar kita udah bakalan mantul ke level 33-34. Dan menurut gue ini akan deciding teman-teman ya. Ini akan ditentukan oleh Bitcoin dalam 1-2 hari ke depan. Jadi benar-benar udah nggak lama lagi. Nah jadi kurang lebih itu sih teman-teman ya. Apa yang at least pengen gue sampaikan ke kalian ya. Kalau menurut kalian kayak gimana nih? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa sampai jumpa di next video.